Ashifa Center. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, patut kita bersyukur hari ini hari yang spesial di Ashifa, karena hari ini Ashifa kedatangan tamu yang sangat istimewa, berbeda dari yang lain. Biasanya yang hadir penghafal Quran yang diajak ngobrol. Nah ini belum, tapi mudah-mudahan jadi penghafal Quran. Namun ada sisi lain yang bisa kita gali. Ya, apa sih keistimewaannya dan kenapa sih Ashifa mengundang beliau? Kita simak sebelumnya profil dari tamu kita yang satu ini. Saya mengenal Mas Hadi, atau kita panggil Mas Hadi itu sekitar bulan puasa. Saya nyari tukang urut. Saya nyari tukang urut yang biasanya ngurut itu di daerah Mabes TNI. Begitu datang ke rumahnya, saya nggak ngerti kalau dia ternyata. Saya bilang assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu nengok, saya kaget. Karena sudah ceritanya kita sudah ketemu, sudah nggak bisa mundur lagi. Akhirnya saya tanya, itu di rumahnya Mas Hadi? Betul Pak, saya dengan Mas Hadi sendiri. Bisa urut Pak? Bisa. Akhirnya saya urut di situ. Begitu diurut, saya heran. Dalam proses urut itu kita kan sering ngobrol. Tata bahasanya cukup bagus. Saya pikir ini bahasanya kok enak sekali gitu kan. Kemudian dia bercerita. Saya punya blog kecil-kecilan sih buat sharing sama teman-teman. Oh, Pak Hadi udah punya blog juga? Ya, alhamdulillah buat nulis gitu. Loh, ini orang tunanetra bisa punya blogspot, dikelola sendiri. Saya tanya, ini yang bikin blogspot siapa? Saya Pak. Kawan-kawan saya juga. Jadi semua tentang cara pengobatan, tentang mengurut atau apa, semua saya masukkan di blogspot. Terbiasa mengekspresikan dan membagikan pengetahuan lewat tulisan, ia berharap apa yang dibagikan lewat tulisan bisa menjadi seperti sebuah perpustakaan yang banyak memberi manfaat bagi orang lain. Apa ya, ternyata beliau ini seorang penulis, nah luar biasa ya, tunanetra penulis, dan ternyata bukan juga nulis. Dia juga seorang pedagang online. Nah, bagaimana sih bisa kita gali lebih dalam lagi? Karena yang kita tahu kan ya, sahabat-sahabat tunanetra itu kalau memang nggak dia berprofesi sebagai terapis pijat, pedagang kerupuk, atau yang memang hidup di jalan, namun ini dia bisa hidup dari menulis. Bisa diceritakan tuh awal mulanya seperti apa? Sambil mungkin mau memperkenalkan diri lebih lanjut juga dipersilahkan. Baik. Sebenarnya kalau kita bicara perkenalan mungkin sederhananya saya sama lah dengan teman-teman yang lain. Ya profesi basic awal memang terapis itu pasti. Kebetulan saya juga kalau dihitung-hitung sekolah sampai sarjana enggak. Bahkan enggak sekolah. Nah seperti itu. Jadi nggak ada hal yang menarik. Hanya saja saya berpikir bahwa kalau saya masih ada pada zona ini, ada fokus pada titik katakanlah ijazah atau hal-hal yang menurut saya membatasi, maka saya nggak akan selamanya bisa mempunyai suatu wawasan yang bisa membuat saya itu lebih ada manfaatnya. Jadi poinnya ada di manfaat, bukan hal-hal yang spesial. Nah, adapun jalur, katakanlah itu anugerah jalan nulis, kesempatan gitu ya. Itu sama halnya saya datang ketemu sama Ashifa, dan alhamdulillah sekarang bisa ngobrol-ngobrol
di kegiatan di Pospen itu ya awalnya beliau itu datang aja, datang kemudian terapi. Waktu itu masih jauh daripada pandemik ya, masih cukup jauh, mungkin 2018-an, 2018 awal tepatnya. Hanya sekali itu aja, hanya sekali. Kemudian beliau, saya cerita karena pertanyaan beliau itu cukup unik menurut saya. Mungkin beliau belum tahu, belum pernah menemukan tunanetra yang kerjaannya megang handphone. Mungkin seperti itu, karena pertanyaannya, Bapak punya handphone ya, bagaimana bisa ngoperasiin handphone? Maka daripada saya ajak orang itu fokus pada bagaimana cara ngoperasiin handphone, lebih baik saya ceritakan pekerjaan atau niat baik saya untuk menggunakan handphone itu. Jadi saya lebih senang, ini loh Pak kegiatan saya di menggunakan handphone itu untuk ini, untuk salah satunya adalah nulis dan jualan online. Mungkin dari obrolan itulah jadi silaturahim, kemudian nyambung kepada rezeki, kan seperti itu. Iya. Tunggu Pak. Tadi Bapak bilang, apa saya salah dengar ya? Kayaknya nggak salah dengar. Tadi bilang sarjana, tapi terus bilang nggak sekolah. Itu yang benar yang mana Pak? Nggak sarjana memang. Oh memang nggak sarjana. Memang nggak sarjana. Baik. Nah, nggak sekolah juga. Siap. Kebanyakan memang ya masyarakat itu heran ngelihat tunanetra itu bisa menggunakan handphone. Padahal buat kita itu memang satu sarana yang memudahkan kita untuk beraktivitas. Nah, yang menjadi pertanyaannya ini loh Pak. Soal tulisan loh lah, soal tulisan. Ini kan kita berbeda Pak. Berbeda, tunanetra itu kan yang pada umumnya menulis itu kan dengan huruf braille. Nah, bagaimana Bapak bisa mengirim tulisan atau artikel yang Bapak kirim itu ke media? Itu apakah dalam format braille atau seperti apa Pak? Adapun formatnya saya menggunakan format Word atau kalau kita biasa bilang TXT atau teks ya. Tapi rata-rata itu formatnya TXT, saya kirim nanti lewat seperti email atau lewat WA gitu saja. Jadi memang saya bilang bahwa kalau memang ada kesempatan dan orang itu sedikit aja punya kepercayaan, saya kan akan ceritakan kondisi susah payahnya dalam konteks kreatif, bukan pada titik bagaimana sih Pak, tolong saya dong Pak, bukan seperti itu. Tapi Pak, saya punya ini, kira-kira saya bisa melengkapi nggak dari apa-apa yang Bapak tawarkan. Contoh misalnya Asyifa punya ruangan, kira-kira saya punya apa, misalnya saya bisa katakanlah bisa sedikit punya wawasan untuk menulis, kira-kira dosisnya seberapa yang dibutuhkan. Nah seperti itu. Jadi di sana membuat kolom khusus buat saya, yang mana hanya fokus kepada sesuai dengan passion, sesuai dengan yang saya miliki. Jadi dosisnya memang sudah diukur dari awal. Jadi mereka nggak memberikan katakanlah saya suruh mencari materi yang berbasis militer gitu, enggak. Jadi hanya sebagai warna bahwa penerangan Angkatan Darat itu mempunyai ruang khusus ketika orang-orang mencari artikel yang lain daripada artikelnya mereka. Istilahnya ada menu tambahan lah ya. Jadi dari yang biasanya penerangannya berkenaan dengan militer, pokoknya angkatan perang atau pokoknya berkaitan dengan keamanan, mungkin istilahnya ini ada sesuatu yang beda, ada ruang di mana Bapak diberi kesempatan untuk menulis gitu ya. Seperti itu. Dalam ini Pak, tuh Bapak dikasih target atau alah yang penting ada waktu saya ngirim, atau dikasih kayak semacam nih dalam sebulan berapa artikel gitu? Ada target ya, kurang lebih kalau sebulan itu harus 4 minimal.
minimal 4, syukur-syukur bisa lebih ya. Tapi adapun berapa kata dari kalau di dunia media itu kan seorang kontributor. Nah, saya lebih tepat kontributor. Kontributor. Iya, kalau penulis itu kan biasanya dia mempunyai kekhususan. Kalau saya nggak ahli di situ, tapi saya tahu itu. Maka saya sebagai kontributor di situ nggak ditargetkan mau berapa ratus kata atau dalam satu artikel itu 1000 kata misalnya, enggak. Jadi kalau saya punya misalnya Hari Ibu gitu, kemudian saya punya puisi hanya 3 paragraf, kata-katanya kurang lebih sekitar 50 kata, jadi kalau ya jadi gitu. memang ya. bukan perkara angka ya di sana atau jumlah katanya, tapi lebih ke sebenarnya mau edukasi apa, mau nulis apa gitu, poin-poinnya seperti itu. Ini karena saya orang yang awam ini Pak, beneran awam. Tadi penulis ternyata salah, kontributor. Nah sekarang bisa nggak Pak jelasin sedikit bedanya kontributor sama penulis? Oke. Nah sepanjang yang saya ketahui, kenapa saya bilang kontributor, karena kalau penulis biasanya paling standar banget dia punya buku. Paling minim umumnya yang disebut penulis itu dia ahli. Jadi misalnya ahli nulis puisi kah, kemudian dia punya antologi. Minimal antologi atau kumpulan-kumpulan dari puisinya bergabung dengan teman-teman seperti itu. Sedangkan kalau saya itu hanya penulis artikel, lebih tepat content reader atau kontributor. Oh seperti itu. Jadi perbedaannya saya nggak punya buku, belum. Bahkan belum pernah nulis. Belum pernah nulis buku. Iya. Tapi kalau ditanya pernah nulis artikel, ya itu kerjaan saya. Nulis artikel. Biasanya yang ditulis soal apa tuh Pak? Apalagi di militer gitu Pak. Artikel-artikel apa yang Bapak biasanya kirim? Paling sering saya lebih ke ini ya. Manfaat dari rempah-rempah ya, katakanlah misalnya jahe disinergikan sama daun kelor sama komposisinya berapa, jadi lebih ke resep sehat alami masuknya. Kemudian artikel motivasi misalnya tentang pemberdayaan diri ya, kayak quotes gitulah tapi lebih panjang, atau artikel edukasi tepatnya. Berarti bacaan-bacaan ringan yang penuh makna lah ya, bisa dikatakan ya seperti kan? itu iya. Istilahnya bukan bobot yang berat ya, berarti tepat lah, biar nggak pada stres nih bacanya tulisan yang ringan tapi maknanya wah ya, berarti ini satu peluang ya kan, yang satu kesempatan yang alhamdulillah dari angkatan darat ya. Dari angkatan darat memberikan kesempatan buat seorang tunanetra, memberikan ruang untuk menulis ya kan, apapun bentuknya. Menurut saya ini patut kita kasih acungan jempol, bahkan mudah-mudahan ada yang niru. Atau selain di angkatan darat Bapak nulis di mana lagi, atau pernah disuruh ngisi di mana gitu untuk tulisan, ngirim kemana gitu? Kalau yang lain belum ya. Belum ya? Belum. Baru diadopsi oleh Pusat Penerangan Angkatan Darat ini. Iya, Pusat Penerangan Angkatan Darat ya. Iya. Nah dari sejak menulis kira-kira udah judul yang mana yang paling banyak dibaca? Kalau soal pembaca sebenarnya saya nggak begitu tahu, karena kan itu biasanya ada di bagian admin ya. Cuman kalau berdasarkan info ya ada di resep sehat alami itu aja sih yang lebih menonjol. Ya, ada beberapa lah, mungkin 5 atau 7 gitu. Ya, berarti ini sangat menarik ya teman-teman ya buat semua. Ternyata menulis pun bisa jadi peluang usaha. Ya kan, kalau memang saya salah ya mohon maaf, tapi menurut saya nggak mungkin nih Mas Abdul Hadi menulis kalau nggak dapat honor. Ya kan. Betul. Nah untuk satu artikel ya kan, atau dibayar sistem per satu atau per bulan Mas dibayarnya? Kalau di Dispen itu sistemnya bulanan.
Oh, bulanan. Mm-mm. Berarti nggak usah disebut lah nilainya lah. Berarti setiap bulan udah pasti dapat duit lah dari Pasti sana dapat. kan. Alhamdulillah. Iya. Nah, kalau tadi kita sudah gali melalui tulisannya, ternyata tulisan biasa pakai TXT, terus dikirim melalui email, ya kan? Wah, memang tunanetra bisa punya email, Mas. Ya menarik. Sebenarnya bukan tunanetranya yang punya email, tapi mau belajar nggak untuk Nah. bikin email, ya kan? kalau kita bicara email, insya Allah saya yakin setiap handphone itu ada. Hanya saja yang jadi persoalan kita suka nggak ngerti tuh cara ngoperasiin email. Maka saya pikir jika kita mau mempelajari sesuatu atau kita punya handphone, minimal kita kenali dulu semua fitur. Apapun yang ada di situ itu jelajahi. Nah, dalam hal ini kalau membuat email, kita jangan mikir buatnya dulu. Yang penting kita pengen tahu nggak fungsinya email itu apa. Ya. Nah, kalau tunanetra apakah bisa? Banyak yang bisa. Iya, iya. Saya yakin. Pertanyaannya itu ketika bikin email, ya kan punya email, itu memang dari handphone aja atau memang dari komputer? Dari handphone. Saya alhamdulillah Mhm. semua yang saya kerjakan itu di handphone. Oke, Bukan karena saya nggak mau belajar komputer, betul betul. karena memang saat ini kondisi saya memang nggak ada komputer. Dan saya pikir handphone saja belum maksimal saya kuasai. Karena mindset saya bahwa jika saya megang sebuah benda, saya harus tahu 100% manfaat dan nggak manfaatnya. Berarti isi handphone Android lah ya. Yang sekarang ini kan Android. Berarti itu semua fitur-fiturnya paling nggak Mas sudah tahu semua. Bukan asal nempelnya, ada aplikasi WhatsApp, Iya. ada Tokopedia, ada ini. Berarti Iya, saya harus tahu itu. oh. Maka ketika yang nggak penting, yang saya nggak benar-benar memerlukan atau nggak yang saya menguasai, saya hapus. Iya iya. Karena kan kebanyakan gini Mas. Orang mainin handphone itu paling apa? WA, Instagram, Telegram. Betul nggak? Iya. Nah, Facebook lah, tambah YouTube. Iya betul. Ya kan selebihnya aplikasi itu hanya menjadi penghias handphone yang tanpa dia gunakan. Padahal kan di situ ada maps, ada lain-lainnya. Bahkan Iya. ada kolom catatan segala gitu kalau nggak Betul. salah. Ya Nah, kan? itulah. Bisa kita manfaatkan. Ya. Jadi Hah? saya model notepad yang ada di handphone bawaan, kemudian Gmail yang ada di handphone, terus Telegram dan Chrome sama YouTube untuk saya mencari bahan belajar atau membaca. Kemudian saya mengingat-ingat kembali apa-apa yang pernah saya pelajari dan saya rangkum sesuai dengan pemahaman dan kalimat-kalimat atau kosakata yang saya kuasai. Kemudian berbentuk tulisan atau artikel seperti itu. Yang lain-lain ya selama itu memang ada manfaatnya untuk menghasilkan uang, ada di handphone. Yang nggak perlu saya hapus. Kembali ke soal penulisan nih Mas. Ya kan? Awalnya itu Mas ikut penulisan itu apakah memang ikut pelatihan kayak jurnalis begitu atau memang autodidak atau ada yang ngajakin udah ente nulis saja apakah nanti kita muat atau ada yang ngarahin nggak pertamanya untuk ente menjadi menulis artikel atau menulis puisi? Untuk kepenulisan sendiri dulu saya pernah masuk ke salah satu komunitas. Terus saya pernah menjualkan bukunya bahkan sampai sekarang. Iya iya iya. Nah, jadi dari situlah saya berkembang. Artinya saya pikir kayak saya nggak masuk di komunitas nggak mungkin cuma jualan saja, sedangkan di sana banyak ilmu. Kenapa nggak saya kembangin untuk menuliskan pengetahuan yang pernah saya pelajari agar orang lain itu minimal membaca, kalau mau mengamalkan ya akan misalnya ada manfaatnya ya bagus, minimal nggak
tulisan atau pengetahuan itu nggak hilang gitu. Betul. Berarti istilahnya apa yang ada di benak kita Kita tuangkan tulis. dalam Nah, tulisan. Seperti itu. Nah, iya. Nah, kira-kira butuh berapa lama untuk kita bisa menjadi seorang penulis? Kalau kita mau, Kita anggap belajar nih dari nol. Kita butuh waktu berapa lama untuk belajar? nah kalau makanya saya bilang kalau kita mau, karena gini, Aduh, pertanyaan kalau kita bijaknya, ini Pak Barudi nanya doang, mau apa enggak? Tadi Iya. gituin lagi ya. ya enggak, emang gini kan ini kan kita sesi ngobrol Iya, bareng betul. bersama teman-teman. Iya, betul. Tentu ini banyak orang, banyak kepala. Maka saya bilang kalau mau gitu, seharusnya dari tulisan pemula sampai tulisan lumayan atau bisa dikatakan profesional, seharusnya sekitar 5 sampai 1 tahun lah. 5 bulan sampai 1 tahun. Seharusnya sudah bisa nulis. Iya. Wah, berarti nih setelah bincang-bincang ini saya tantangin Mas Abdul Hadi ngajarin teman-teman di Ashifa untuk menjadi penulis. Ya. Siap. Karena apa? Karena di Ashifa itu kan semua insya Allah udah menggunakan Android. Semua ngerti tentang handphone dan WA dan pernak-pernik di handphone. Tinggal bagaimana bisa memanfaatkan handphonenya, ya kan? Dan menariknya lagi nih ternyata Mas Abdul Hadi ini justru hidupnya bukan dari mijit kayak teman-teman ya atau yang lainnya, tapi dari nulis dan jualan online. Nah, sekarang jualan online yang model seperti apa nih? Apakah kita ada orang order atau kita jualan, kita nyetok barang, atau janjian Mas Abdul Hadi punya produk apa? Ya, coba diceritain gimana caranya bisa jualan online dan produknya itu memang punya sendiri atau seperti apa? Nah, saya kalau jualan online sebenarnya sudah lama. Sudah lama sekali, mungkin tahun 2010 itu saya sudah jualan. Udah lama ya. Sudah pernah main di Kaskus dan lain-lain. Tapi yang paling saya sukai itu satu dropshipper, kedua afiliasi. Maksudnya gini, kalau dropshipper itu saya nggak nyetok barang. Misalnya Ashifa punya produk, Ashifa punya SDM untuk mendistribusikan ke nasional. Nah, saya ikut memasarkan atau makelarin barang-barang itu melalui online. Misalnya saya tawari lewat story WhatsApp, Facebook ke orang-orang lain, ke saudara-saudara gitu. Kemudian mereka beli, saya kasihlah itu alamat dan lain-lain ke supplier, saya terima komisi kalau udah berhasil closing. Yang lebih menarik seiringnya waktu ini, ternyata muncul orang-orang baik yang mereka itu membuat sebuah platform gitu, mensinergikan ya, tepatnya kolaborasinya itu antara supplier, banyak supplier di produknya dimasukkan ke platform mereka, dibuat secara sistematis sehingga seandainya Ashifa katakanlah itu nggak perlu punya barang, nggak perlu punya admin, cuman masang tokonya saja, orang order dari situ sudah jalan. Udah masuk ke suppliernya. Jadi Ashifa punya toko nggak usah ada isi gitu. Iya. Ibaratnya kita punya etalasenya cuma gambar. Nah, semuanya itu langsung masuk ke supplier. Ada yang order kipas angin katakanlah. Memang kita banyak kategori ya, ada rumah tangga, ada elektronik dan lain-lain. Nah, itu kalau sistem dropshipper. Nah, sistem dropshipper ini cukup mudah karena yang saya jalankan hanya Facebook sama WA saja, nggak pernah pakai apa-apa. Kalaulah memang ada Telegram, itu sebenarnya saya sudah bangun channel. Jadi saya lagi bangun channel untuk sesi sharing dan hanya pakai tiga itu, Telegram, WhatsApp, Facebook. Nah, gitu. berarti
ada banyak cara, ya, ada banyak cara untuk kita bisa bertahan. Selain mijit, jualan, nah sekarang ini adalah alternatifnya jualan online. Cuma kan nggak semua orang punya modal, ya kan, untuk berjualan online. Nggak semua orang juga punya waktu untuk jualan. Tadi sudah belajar juga udah nggak sempet lah istilahnya. Aduh, umur udah 40, anak butuh duit buat sekolah, mikir belajar jualan online, bikin ini, bikin itu, naruhnya di blog, naruhnya di web bagaimana. Nah, kalau untuk adminnya tadi sudah dapat bocoran sih, kayaknya kita cuma nawarin doang. Nah. Tapi apakah benar cuma nawarin doang atau memang kita diperlukan modal? Sebenarnya begini, kalau kita ngomong mau jualan, kita nggak ngomong mau bisnis atau kita mau networking. Jadi kalau kita ngomong jualan online itu kan banyak sekali tuh persepsi yang muncul. Betul. Ada multi level marketing, ada networking dan lain-lain. Sebenarnya poinnya di sini adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan handphone, menawarkan ke saudara-saudara kita tanpa kita stok barang. Langkah kecil ini jika kita mau membangun terus-menerus, maka yang namanya informasi itu akan menyebar secara masif. Iya. Jadi kalau kita bicara ilmu, zaman sekarang jangan bicara soal kesibukan kita. Jadi kalau kita ngomong ilmu saat ini, kita sehari punya waktu berapa menit untuk mempost produk yang ada di handphone kita ke story WhatsApp dan ke Facebook. Katakanlah punya 30 menit, 20 menit saja fokuskan untuk itu, niatkan untuk memberi manfaat. Tawarkan ke saudara, niatkan untuk memberi manfaat. Itu dulu langkah awalnya. Maka saya dulu nulis juga gitu. Apakah saya nulis langsung dapat duit? Nah, malahan saya belajar ngeluarin duit terus. Malah saya bukan hanya beban uang, saya juga dianggap orang gila. Karena ya sekarang mijit. Misalnya ya waktu itu saya masih selesai dari sekolah keterampilan itu ya, keterampilan massage itu kan ikut orang. Nah, pasien aja dapatnya jarang, kemudian dapat uang bukan dipakai makan, bukan dipakai nabung, pakai belajar. Iya. Istilahnya buat makan yang masih susah, belagu banget deh. Tapi belajar, nah itu. Dan belajarnya bukan memperdalam massage, malahan yang lain. Malah gitu. Menyimpang ya, istilahnya kalau dari massage terus ke terapi kesehatan lainnya masih nyambung lah. Nah, ini malah berseberangan. Ini malah nulis. Iya. Belajar nulis. Tapi kan akhirnya dari nulis dan dikasih kesempatan inilah akhirnya Mas Abdul Hadi sekarang memilih jalur untuk mengisi di media, menulis, ya kan, serta jualan online, ya kan. Nah ini suatu ruang bisnis yang harusnya bisa kita geluti oleh semua orang. Mudah-mudahan ini jadi peluang bisnis buat teman-teman dan khususnya buat masyarakat yang memang peduli dengan kami. Dukunglah kami, supportlah kami dengan cara apa? Bukan kami dikasih uang, tapi dukunglah usaha kami. Belilah produk-produk yang ada di sahabat-sahabat tunanetra, ya kan, yang tergabung. Insya Allah Ashifa pun akan membuka tokonya, toko online di Ashifa. Jadi nanti Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, baik itu tunanetra ataupun yang non tunanetra bisa membeli produk dari Ashifa. Insya Allah bermanfaat, dan itu dengan begitu berarti sudah membantu perekonomian bukan hanya saya pribadi, tapi sudah mau membantu teman-teman yang memang saat ini sedang mencari usaha lain selain pijit dan berjualan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih Mas Abdul Hadi, dan buat semua yang ada ingin bertanya silakan tinggalkan di kolom komen. Mungkin nanti Mas Abdul Hadi akan kita undang kembali untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Terima kasih. Bahrudin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.